Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video sebelumnya kita udah membahas lengkap hingga volume terbaru light novel Jinsei Gyakuten saat ini, yaitu volume kedua. Nah, untuk kelanjutannya sebenarnya kita harus nunggu hingga volume 3-nya rilis. Tapi karena sepertinya bakal kelamaan, jadi mendingan kita ngambil dari versi web novelnya dulu. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu, kalau pembahasan di video ini adalah ringkasan web novelnya. Jadi jika versi light novelnya rilis nanti, bisa jadi akan ada sedikit perbedaan atau mungkin beberapa penambahan scene. Nah, di video ini kita akan membahas mulai dari chapter 81 hingga chapter 100 web novelnya, di mana ini adalah kelanjutan setelah volume kedua light novelnya. Karena itu pastikan kalian udah menonton video sebelumnya, agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari video sebelumnya, sekarang scene berpindah memperlihatkan Kondo yang saat ini mendatangi ayahnya. Kondo yang panik melaporkan semua yang telah terjadi di sekolah, mengenai ia yang telah berulah dan merebut cewek orang hingga membuli Eiji. Kondo di sini meminta pada ayahnya untuk mengatasi masalahnya ini. Setelah mendengar semuanya, di sini ayah Kondo sedikit panik, tapi ia tetap mencoba untuk tenang dan mencari cara untuk mengatasinya. Menurutnya, hampir semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang dan kekuasaan. Sementara itu berpindah ke POV ketua klub sastra, yaitu Tachibana, yang saat ini sedang belajar di kelasnya. Jadi di sini dijelasin kalau ternyata Tachibana tuh sangat jenius di bidang sastra. Semua karya dan tulisan yang ia buat mendapat penghargaan. Tapi semuanya berubah ketika Eiji masuk klub sastra. Tachibana menyadari kalau karya atau tulisan buatan Eiji tuh jauh lebih sempurna dibanding miliknya. Tachibana yang iri kemudian berniat untuk menghancurkan Eiji. Awalnya, Tachibana berusaha untuk menggoda dan ingin menjerumuskan Eiji. Tapi itu semua gak berhasil karena saat itu Eiji udah punya Miyuki di hatinya. Nah, di sini juga dijelasin kalau Tachibana ini menganggap dunia ini seperti sebuah cerita. Ia bisa menggerakkan orang lain seperti ketika ia menulis cerita. Karena itu, ia pun di sini memanfaatkan Kondo dan memperkenalkannya dengan Miyuki. Dari sanalah Miyuki akhirnya selingkuh dan cerita pun berkembang sesuai dengan keinginannya. Hasilnya, Eiji pun akhirnya dibully dan jadi hancur sesuai dengan rencananya. Sementara itu, scene berpindah ke ruang kepala sekolah. Saat ini, ayah Kondo sedang berbicara dengan kepala sekolah dan Takayanagi Sensei. Di sini ayah Kondo tuh memaksa pihak sekolah agar mereka mau menyembunyikan kasus pembulian yang dibuat oleh Kondo. Tapi tentunya di sini pihak sekolah tuh menolak dengan keras. Bahkan di sini kepala sekolah tuh membentak ayah Kondo tanpa rasa takut. Ayah Kondo pun membalas kalau pihak sekolah pastinya akan menyesal karena berani menentangnya. Setelah itu ia pun langsung pergi dengan kesal. Nah, setelah ayah Kondo pergi, kepala sekolah dan Takayanagi Sensei kemudian membuka ruangan di samping ruang Capsek. Ternyata di ruangan itu ada jurnalis dari pihak media dan juga ada ketua DPRD Yamada, di mana Yamada ini adalah anak dari si kakek yang pernah diselamatkan oleh Eiji dan Ai. Nah, ternyata mereka berdua juga mendengarkan semua pembicaraan dengan ayah Kondo tadi. Dan dari pembicaraan itu, mereka juga akhirnya mengetahui sifat busuk ayah Kondo. Mereka pun di sini berjanji untuk mengurus hal ini. Di sisi lain, para guru lainnya saat ini sedang memburu anggota klub sepak bola yang juga telah ikutan dalam pembulian Eiji. Di antaranya ada Iwai Sensei yang menangkap salah satu anggota klub sepak bola, lalu ada juga wakil kepala sekolah yang menangkap Kapten Watanabe. Intinya anggota klub sepak bola tuh di sini dimarahi habis-habisan. Mereka juga dikasih paham kalau mereka tuh gak bakalan ikut dalam turnamen nasional yang akan datang. Dan sebaliknya, mereka tuh semua akan menerima hukuman yang berat. Nah, sementara itu scene berpindah memperlihatkan Kondo di rumahnya. Saat ini, para polisi sedang mengepung rumah Kondo. Mereka tuh di sini ingin meminta keterangan Kondo mengenai kasus penganiayaannya. Nah, di sini Kondo sangat panik.
Ia mengira kalau dirinya akan ditangkap. Karena itulah ia langsung mutusin untuk kabur. Tapi sayangnya pelariannya tuh langsung ketahuan dan dari sini ia pun terus dikejar oleh polisi. Kondo terus berlari hingga singkat cerita ia tiba di depan sekolah. Nah, di sana Kondo tiba-tiba terjatuh, seolah ada seseorang yang membuat kakinya tersandung. Nah, di sini sebenarnya nggak disebutin siapa yang menghalangi Kondo, tapi kemungkinan besar itu antara Satoshi atau Endo. Nah, berkat itu para polisi akhirnya berhasil meringkus Kondo. Di sini banyak murid lainnya juga yang melihat momen memalukan Kondo ini, dan mereka semua tuh kompak memotretnya sampai viral. Dengan begitu Kondo pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Nah, sekarang scene berpindah ke kantor polisi memperlihatkan Kondo yang sedang ditahan. Pengacara Kondo datang dan saat ini lagi ngobrol dengan Kondo. Di sini Kondo tuh nangis sambil minta tolong pada pengacaranya agar ia tuh bisa dibebaskan. Kondo yang biasanya selalu sok keras, kali ini cuma bisa menangis seperti bocah. Sementara itu di sekolah, saat ini Miyuki kembali dari ruang UKS ke kelasnya. Begitu ia sampai di kelasnya, teman-temannya tuh nanya ke Miyuki buat mastiin apakah benar Miyuki selama ini udah berbohong. Mau gak mau di sini Miyuki pun jujur kalau ia selama ini udah berbohong ke semua orang. Korban yang sebenarnya tuh bukan Miyuki, tapi justru Eiji. Miyuki lah yang justru membuat Eiji menderita. Mendengar itu, di sini teman-teman Miyuki pun jadi kecewa dan sangat kesal. Mereka semua di sini mulai membenci Miyuki. Pada akhirnya, Miyuki juga dikucilkan oleh semua orang. Miyuki akhirnya merasakan apa yang pernah dilalui oleh Eiji. Ia benar-benar mendapatkan karmanya. Nah, sekarang scene berpindah memperlihatkan ayah Kondo yang saat ini sedang mendatangi ibu Eiji di kitchen Aono. Di sini ayah Kondo meminta ibu Eiji untuk menarik atau membatalkan laporan penganiayaan yang telah ia buat. Ia bahkan menggunakan uang untuk menyogok ibu Eiji. Tapi tentu saja ibu Eiji tuh di sini menolaknya. Ibu Eiji juga ngasih paham kalau nggak semuanya tuh bisa dibeli dengan uang. Nah, karena udah ditolak, ayah Kondo pun di sini mulai maksa. Ayah Kondo mengatakan kalau restoran kecil seperti Kitchen Aono ini bisa aja ia hancurkan dalam sekejap dengan kekuasaannya. Nah, saat itu tiba-tiba seorang pria muncul sambil tepuk tangan. Pria itu adalah Minami, mantan wali kota sekaligus sahabat ayah Eiji. Minami di sini tepuk tangan sambil memuji bahwa ayah Kondo ternyata punya kekuasaan. Tentunya itu semua hanyalah sarkas. Nah, ayah Kondo tentunya tahu siapa Minami, dan karena itu ia pun di sini langsung ketar-ketir. Ia tuh di sini bertanya-tanya bagaimana mungkin Minami ada di tempat ini. Minami pun di sini ngasih paham kalau keluarga Aono tuh sangat berjasa baginya. Jadi tentu saja kalau ia bakalan membantu keluarga Aono. Keluarga Kondo udah salah pilih lawan. Di sini ia juga memperlihatkan berita terbaru di TV tentang Eiji dan Ai yang udah jelamatin mantan ketua DPRD. Tepat setelah itu, ketua DPRD saat ini yaitu Yamada tiba-tiba muncul. Ternyata nggak cuma Minami, tapi ketua DPRD Yamada juga dari tadi ada dan melihat semua kelakuan ayah Kondo. Nah, dengan ini ayah Kondo pun akhirnya udah skakmat. Ia kemudian bersujud di lantai dan minta maaf. Ayah Kondo yang tadinya sok keras sambil membanggakan kekuasaannya, kini hanya bisa bersujud minta maaf. Tapi sayangnya di sini Ibu Eiji mengatakan kalau ia tuh nggak bakalan maafin keluarga Kondo. Ia juga nggak bakalan mencabut laporan penganiayaan yang telah ia buat. Ibu Eiji pun mengusir ayah Kondo. Dengan begitu ayah Kondo pun langsung keluar dari Kitchen Aono. Nah, begitu ia keluar, ternyata di sana ada Ai yang baru aja turun dari mobilnya. Awalnya ayah Kondo tuh nggak kenal siapa Ai, tapi begitu Ai menyebutkan nama ayahnya, ayah Kondo tuh di sini langsung keringat dingin. Nah, ternyata di sini dijelasin kalau ayah Ai itu sangat terkenal dan punya pengaruh yang sangat besar. Bahkan bisa dibilang kalau pengaruh ayah Ai itu lebih tinggi dibandingkan mantan wali kota Minami dan ketua DPRD Yamada tadi. Nah, di sini Ai menjelaskan kalau keluarga Kondo tuh harus membayar apa yang telah mereka lakukan pada Eiji. Kalau ayah Kondo mencoba untuk melawan, maka itu berarti pernyataan perang pada keluarga Ichijo.
Pernyataan Ai ini membuat ayah Kondo makin gak bisa macem-macem lagi. Ai juga menjelaskan kalau dalam waktu dekat akan ada berita di TV dan media yang akan mengungkap kebusukan keluarga Kondo. Dengan begitu, keluarga Kondo pun akhirnya udah skakmat. Nah, sekarang scene berpindah memperlihatkan Takayanagi Sensei yang berbicara berdua dengan Endo. Jadi ternyata Takayanagi Sensei itu udah menyadari kalau Endo lah yang bergerak di balik layar dan terus mengincar Kondo. Di sini Endo sebenarnya udah siap dengan hukuman apapun yang akan ia terima atas kelakuannya sejauh ini. Tapi siapa sangka ternyata Takayanagi Sensei nggak bakalan menghukum Endo. Tapi sebaliknya, ia tuh ingin menyelamatkan Endo. Takayanagi Sensei menjelaskan kalau Endo tuh nggak perlu menanggung semuanya sendirian. Endo tuh harus bergantung pada orang dewasa seperti Takayanagi Sensei dan para guru. Nah, setelah berbicara dengan Endo, Takayanagi Sensei kemudian rapat bersama guru lainnya. Masing-masing guru di sini menjelaskan situasi dan hasil penyelidikan mereka. Nah, di sini Takayanagi Sensei juga mengungkapkan kalau ternyata Eiji tuh sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ketika mendengar itu, tentunya guru lainnya tuh sangat shock. Sementara itu saat ini Miyuki terlihat sedang berjalan sendirian dan ingin pulang ke rumahnya. Biasanya Miyuki tuh selalu jalan bareng dengan temannya. Tapi karena hari ini Miyuki tuh udah dikucilkan oleh temannya, jadinya ia pun jalan sendirian. Di sini Miyuki lagi-lagi teringat kalau Eiji juga pernah melalui ini semua. Di sini Miyuki sadar diri dan merasa bersalah. Ia berpikir kalau dirinya tuh pantas menerima hukuman ini. Nah, sekarang scene berpindah di malam harinya. Saat ini sedang disiarkan berita tentang kelakuan ayah Kondo. Di antaranya adalah ketika ayah Kondo mengancam pihak sekolah dan ketika ayah Kondo mengancam ibu Eiji. Nah, salah seorang yang melihat berita itu adalah Endo. Nah, ketika Endo di sini sedang menonton berita itu, tiba-tiba ia dapat chat dari Yumi. Ternyata Yumi mengajak Endo untuk ketemuan di kafe dekat stasiun besok. Ada banyak hal yang pengen Yumi obrolin dengan Endo. Endo pun di sini langsung menerima ajakan Yumi. Nah, di sini Endo tuh berpikir kalau ia harus berterima kasih pada Satoshi. Karena berkat Satoshi lah ia bisa baikan lagi dengan Yumi. Selain itu ia juga teringat kembali dengan perkataan Takayanagi Sensei tadi. Jadi ternyata Takayanagi Sensei tuh tadi sempat mengatakan kalau Endo tuh nggak boleh terus mengorbankan dirinya. Endo juga berhak untuk bahagia. Malahan, jika Endo bahagia, maka itu juga bisa jadi salah satu bentuk balas dendam pada Kondo. Nah, sekarang sini berpindah sedikit memperlihatkan ayah Kondo. Jadi setelah berita tentang dirinya ditayangkan, ayah Kondo tuh tiba-tiba ditelepon oleh banyak orang. Tentunya ayah Kondo tuh nggak berani untuk mengangkatnya. Nah, karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi, di sini ayah Kondo tuh makin stres. Nah, sekarang sini berpindah kembali ke kitchen Aono. Jadi setelah Eiji pulang dari sekolah, ia menemukan kalau banyak orang udah berkumpul dan menyambutnya. Mereka semua memberikan ucapan selamat pada Eiji atas penghargaannya. Setelah itu, mereka semua pun kemudian makan bareng. Nah, saat itu ibu Eiji mengajak Ai untuk ngobrol berdua. Jadi mereka berdua pun kemudian ke ruangan lainnya dan mulai mengobrol. Di sini, Ibu Eiji menjelaskan kalau ia tuh udah mendengar dari pihak sekolah kalau Eiji tuh sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Di sini Ibu Eiji berterima kasih pada Ai karena berkat Ai lah sehingga akhirnya Eiji jadi terselamatkan. Ibu Eiji menjelaskan kalau Ai tuh udah jadi bagian dari keluarganya. Jadi kalau ada apa-apa, ia tuh pengen kalau Ai curhat dan bergantung pada Ibu Eiji. Dengan kata lain, Ibu Eiji tuh udah menganggap Ai seperti anaknya sendiri. Ketika mendengar itu, di sini Ai seolah melihat bayangan ibunya pada Ibu Eiji. Dan karena itu, ia pun tiba-tiba menangis sambil memeluk Ibu Eiji. Sementara itu di dapur, saat ini Eiji sedang mengobrol dengan kakaknya. Nah, di sini terungkap kalau ternyata kakak Eiji tuh mewarisi kitchen Aono setelah ayah mereka meninggal. Kakak Eiji terus bekerja di kitchen Aono sepanjang hari bersama ibu mereka demi bisa menghidupi Eiji. Dengan kata lain, selain berperan sebagai kakak, ia tuh juga bisa dibilang berperan sebagai pengganti ayah Eiji juga. Karena itulah Eiji juga selalu berterima kasih pada kakaknya.
Nah, ketika mereka sedang ngobrol seperti itu, tiba-tiba Eiji tuh dapat banyak notif dari handphonenya. Ketika dicek, ternyata itu adalah notif dari aplikasi web novelnya. Diketahui kalau ternyata novel buatan Eiji tuh terus mendapatkan banyak pujian. Bahkan peringkatnya di aplikasi web novelnya tuh saat ini makin tinggi. Gak cuma itu, bahkan di sini Eiji mendapatkan pesan bahwa salah satu penerbit tuh tertarik untuk menerbitkan novel Eiji secara resmi. Di sini Eiji tuh tentunya sangat senang, dan ia segera memberitahukan kabar gembira ini pada Ai dan semua orang di Kitchen Aono. Dengan begitu, mereka semua pun satu persatu memuji Eiji. Sementara itu, scene berpindah ke POV Tachibana, ketua klub sastra. Saat ini Tachibana tuh tiba-tiba mendapatkan pesan dari juniornya di klub sastra yang mengatakan bahwa novel Eiji tuh lagi viral di aplikasi web novel. Setelah mendengar itu, tentunya Tachibana langsung mengeceknya. Dan benar saja, ternyata itu adalah novel buatan Eiji. Tachibana bertanya-tanya bagaimana bisa novel itu saat ini lagi viral di internet. Padahal ia harusnya udah membuang dan memusnahkan novel itu. Kalaupun ternyata novel itu masih ada, harusnya mental Eiji itu udah hancur. Dan ia harusnya gak bakalan punya nyali untuk mengupload novelnya. Jadi di sini Tachibana tuh bener-bener gak tahu kalau Ai lah yang udah menyelamatkan naskah novel Eiji, dan Ai juga lah yang memberikan Eiji keberanian untuk mengupload novelnya. Ketika Tachibana melihat komentar orang terhadap novel Eiji, ia tuh langsung jadi makin kesal. Tachibana jadi makin disadarkan dengan fakta bahwa bakat Eiji jauh melebihi bakatnya sendiri. Tachibana benar-benar gak pengen menerima fakta ini. Di pikirannya, Tachibana tuh harus jadi nomor 1 di bidang sastra. Dengan begitu, Tachibana pun berpikir untuk segera mengupload naskah novel terbaiknya saat ini, dengan harapan ia bisa menyaingi atau bahkan melampaui novel Eiji. Nah, scene berpindah kembali ke POV Eiji. Jadi singkat cerita, setelah acara makan bareng, saat ini Eiji sedang mengantar Ai pulang ke rumahnya. Sambil berjalan, mereka tuh tentunya saling mengobrol. Di antaranya, di sini Ai tuh mengungkapkan keinginannya kalau ia tuh ternyata pengen membuat kenangan indah bersama Eiji untuk kedepannya. Eiji pun tentunya menerima permintaan itu. Dan dengan begitu, mereka berdua pun di sini saling berjanji untuk membuat kenangan indah bersama-sama. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk chapter 81 hingga chapter 100 web novel Jinsei Gyakuten. Di video selanjutnya kita akan membahas chapter berikutnya. Karena itu, jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.